Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cina Nurul Hasjum dengan NIM 2023 Di sini saya akan membahas topik terkait dengan pengelolaan kualitas atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan quality management. Yuk kita mulai. Pertama-tama di sini saya akan membahas apa sih itu kualitas dan mengapa itu penting. Jadi, kualitas itu sebenarnya sederhana. Kita bisa bilang bahwa kualitas itu adalah seberapa baik produk atau layanan ini bisa memenuhi harapan pelanggan. Misalnya, kalau kamu beli sepatu di online, kamu pasti berharap kan kualitasnya kan pas, warnanya sesuai dan tidak mudah rusak. Nah, kalau semua harapan itu terpenuhi, itu berarti sepatu itu punya kualitas yang baik. Sementara kalau sepatunya yang kita pesan ini ternyata warnanya beda, ukurannya kekecilan, atau bahkan cepat rusak, itu tandanya kualitasnya buruk. Kenapa kualitas itu penting? Jadi, dengan adanya kualitas ini, pelanggan itu menjadi lebih puas. Mereka akan beli lagi dan bahkan akan memberikan rekomendasi ke orang lain atau bahkan ke teman-temannya. Yang kedua yaitu mengurangi biaya. Produk yang berkualitas ini akan minim akan kerusakan dan bahkan keluhan dari konsumen. Yang ketiga yaitu meningkatnya reputasi. Merek yang terkenal ini lebih mudah dikenal dengan masyarakat. Dan yang keempat itu bisa bersaing secara global. Jadi kualitas ini jadi syarat utama untuk perusahaan ini masuk ke pasar internasional. Intinya di sini bahwa produk bagus itu bukan karena mahal, tetapi karena mampu memberikan nilai yang sesuai ataupun lebih dari ekspektasi konsumen. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang strategi kualitas dalam perusahaan. Banyak perusahaan gagal bukan karena produknya jelek, tetapi karena tidak punya strategi kualitas yang jelas. Dalam dunia bisnis, kualitas itu bukan cuma soal teknis di pabrik, tapi bagian dari strategi besar untuk mencapai keuntungan. Jadi kualitas yang tinggi ini berdampak langsung pada peningkatan penjualan, terus penurunan biaya produksi karena kan tidak banyak yang perlu diperbaiki. Dan berikutnya yaitu citra merek jadi kuat dan dapat dipercaya oleh konsumen. Intinya di sini bahwa strategi kualitas itu menjadi investasi jangka panjang bagi perusahaan untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang standar kualitas internasional. Untuk memastikan semua produk di dunia itu punya kualitas yang bagus, dibuatlah standar internasional. Dua yang paling terkenal yaitu ada ISO 901 dan ada ISO 14001, yang dimana ISO 901 ini adalah berfokus pada sistem manajemen mutu, di mana perusahaan yang punya sertifikat ISO ini dianggap bahwa perusahaan ini punya proses kerja yang tertata, produk atau jasa ini bisa dipercaya, lebih profesional, dan lebih siap menghadapi persaingan global. Yang kedua yaitu ada ISO 14001, yang dimana standar ini berfokus pada sistem manajemen lingkungan. Jadi tujuannya yaitu kurangnya dampak negatif terhadap lingkungan, ikut serta dalam menjaga bumi, penuhi aturan pemerintah, dan juga membuat perusahaan ini terlihat peduli dan bertanggung jawab. Jadi ISO ini bukti bahwa perusahaan ini serius menjaga mutu dan lingkungan sosial. Selanjutnya di sini saya akan membahas apa sih itu TQM atau Total Quality Management. Jadi TQM itu adalah pendekatan menyeluruh dalam mengelola kualitas. Jadi semua orang di perusahaan, dari direktur sampai satpam, punya peran dalam menjaga
kualitas. Ada 4 prinsip utama dari TQM. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan, segala proses diarahkan untuk memuaskan pelanggan. Yang kedua yaitu keterlibatan semua orang, di mana karyawan ini dilatih, diajak berpikir, bahkan bertanggung jawab dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu keputusan berdasarkan data. Jadi semua keputusan yang diambil itu berdasarkan bukti nyata dan bukan asal-asalan. Dan yang ketiga, yang keempat yaitu perbaikan berkelanjutan, di mana terus mencari cara untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Selanjutnya di sini ada alat-alat bantu TQM, di mana ya ini bertujuan untuk membantu manajemen kualitas ini berjalan secara efektif. Berikut yaitu ada alat-alatnya di sini, di mana semua alat ini dipakai agar kita ini bisa menganalisis masalah secara objektif dan cepat mengambil tindakan. Di sini saya akan membahas tentang inspeksi dalam pengelolaan kualitas. Jadi inspeksi ini adalah proses memeriksa produk apakah sudah sesuai atau belum. Contohnya di sini misalnya sebuah pabrik membuat keripik kentang, sebelum dikemaskan produknya itu harus melewati proses inspeksi, yang dimana proses inspeksi itu apakah ada keripik yang gosong, atau apakah kemasan sudah tertutup rapat, atau apakah berat isinya itu sudah sesuai. Jika ditemukan keripik gosong atau kemasan yang bocor, produk akan dipisahkan dan tidak dikirim ke pelanggan. Tujuannya ini untuk memastikan bahwa produk yang sampai ke konsumen itu sudah layak dan sesuai dengan standar. Oke, yang terakhir di sini saya akan bahas tentang TQM dalam bisnis jasa. Berbeda dari produk fisik, jasa itu tidak bisa disentuh ataupun disimpan. Jadi kualitas jasa ini sangat bergantung pada cara karyawan melayani, kecepatan, ketepatan, dan keramahan, dan standar kerja yang jelas, dan bahkan umpan balik dari pelanggan. Jadi TQM dalam jasa ini artinya semua karyawan itu harus fokus memberikan pelayanan terbaik di setiap waktunya.